RT RW Provinsi Jambi harus mengalami perubahan karena adanya dinamika kebijakan, terutama yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berikut peraturan turunannya. Untuk memenuhi persyaratan penyusunan hingga penetapan, diperlukan penyelesaian beberapa dokumen seperti materi teknis fakta dan analisa, materi teknis rencana, naskah akademis, dan raperda yang diintegrasikan dengan RZWP 3K. Substansi utama dari paparan ini meliputi 1. Dinamika penataan ruang pasca Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Rangkaian proses yang telah dilalui. 3. Ringkasan muatan RT RW Provinsi Jambi dan integrasinya dengan RZWP 3K. 4. Kebutuhan tindak lanjut penyelesaian. Undang-Undang Cipta Kerja mengandung tujuan utama untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Salah satu penyederhanaan perizinan yang menjadi regulasi terbaru adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Dan rencana tata ruang adalah dasar pedoman penerbitan KKPR tersebut. KKPR sendiri terdiri atas 3 kategori, yaitu konfirmasi KKPR, persetujuan KKPR, dan rekomendasi KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. Dinamika lain yang terjadi terhadap rencana tata ruang adalah di mana rencana tata ruang kawasan strategis, baik provinsi maupun kabupaten kota, tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam artian, turunan RT RW ke dalam bentuk rencana rincinya adalah berupa RDTR. Pasca ditetapnya RT RW Provinsi Jambi pada tahun 2013 melalui Perda Nomor 10 Tahun 2013, pada tahun 2018 dilakukan peninjauan kembali dan diikuti penyusunan materi teknis pada tahun 2019. Tahun 2020 ditargetkan untuk penerbitan persetujuan substansi, namun karena terkendala pandemi, maka proses berlanjut sampai dengan tahun 2021 yang diikuti penyesuaian dengan pedoman penyusunan terbaru. Semenjak bulan Maret 2021, dilakukan penyesuaian dokumen fakta dan analisa, sekaligus digitalisasi peta dasar untuk mendapatkan rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial atau BIG. Pada akhir bulan Juli, terbit Permen ATR BPN Nomor 11 Tahun 2021 yang merupakan pedoman terbaru dan mengamanatkan pencabutan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah terdahulu. Sehingga diperlukan penyesuaian dokumen materi teknis rencana dan raperda dalam format peraturan baru. Proses yang telah dicapai meliputi rampungnya dokumen materi teknis fakta dan analisa, materi teknis rencana, naskah akademis, dan raperda, serta dokumen KLHS. Namun, dokumen ini belum divalidasi oleh Kementerian LHK. Tabel berikut menggambarkan status kesiapan RT RW Provinsi Jambi untuk mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri berdasarkan uraian syarat administrasi. Terlihat beberapa syarat telah terpenuhi, namun memang masih terdapat beberapa syarat yang belum terpenuhi, seperti berita acara kesepakatan dan syarat-syarat administrasi lainnya. Berikut adalah berita acara yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial dan surat permohonan pravalidasi yang dikirimkan kepada Kementerian LHK. Beberapa dinamika kebijakan yang dirangkum dalam dokumen peninjauan kembali tahun 2018 meliputi perubahan batas administrasi wilayah (RPJMN), revisi RT/RWN, peraturan pedoman penyusunan rencana tata ruang, pelepasan kawasan hutan, rencana umum pengembangan tenaga listrik, penetapan kesatuan hidrologis gambut dan kerentanan kebakaran hutan dan lahan, serta Percandian Muara Jambi sebagai kawasan strategis nasional. Dari perubahan beberapa administrasi wilayah antara kabupaten kota, masih terdapat batas administrasi wilayah yang belum ditetapkan berdasarkan Permendagri, seperti antara Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muara Jambi, serta Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Arahan kebijakan nasional berbasis spasial di Provinsi Jambi terdiri atas 1. Kepentingan daya dukung lingkungan hidup berupa taman nasional. 2. Kepentingan ekonomi seperti PKN Jambi, KL Ujung Jabung, KL Kemingging,
dan kawasan eks-transmigrasi. 3. Kepentingan sosial budaya berupa KSN Percandian Muara Jambi. Kebijakan nasional lainnya dapat dilihat dari slide berikut, di mana berdasarkan peta tersebut, wilayah Provinsi Jambi berada pada zona 3 untuk pengembangan batu bara, kayu, palm oil, karet, kopi, dan coklat. Dari 7 arahan pengembangan kawasan industri di Pulau Sumatera, 2 diantaranya berada di Provinsi Jambi, yaitu kawasan industri Kemingking dan kawasan industri Ujung Jabung. Dari pola penggunaan lahan existing, dapat terlihat bahwa komposisi penggunaan terbesar adalah hutan rimba sebesar 27%, dan kedua berupa belukar sebesar 22,47%, serta perkebunan sebesar 17,45%. Kebakaran hutan dan lahan pernah terjadi pasca tahun 2013, terbesar pada tahun 2015 dan tahun 2019. Wilayah Kabupaten Bagian Timur merupakan konsentrasi hotspot terbesar selama terjadinya kebakaran hutan dan lahan tersebut. Beberapa kerawanan bencana yang mengancam wilayah Provinsi Jambi seperti letusan gunung api dan gempa bumi pada wilayah barat, dan banjir terutama pada sekitar das sungai utama. Deforestasi kawasan lindung merupakan salah satu isu lingkungan di Provinsi Jambi. Pada Taman Nasional Kerinci Seblat, deforestasi yang terjadi berupa alih fungsi menjadi perkebunan dan permukiman masyarakat, terutama terjadi di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin. Begitu juga dengan Taman Nasional Bukit 12, deforestasi terjadi sekitar 0,56%. Di Taman Nasional Berbak 9, deforestasi terjadi sekitar 1,06%. Isu lingkungan lainnya adalah semakin maraknya perkembangan peti, terutama tersebar pada wilayah barat. Sebaran lokasi dapat dilihat pada peta terutama di Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Sarolangun. Pada akhir tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi Jambi sebanyak 3.677.894 jiwa. Terbesar tentunya berada di kota Jambi, sekitar 17%, dan yang terkecil di kota Sungai Penuh, sebesar 3%. Dilihat dari kepadatan penduduk, tentunya daerah dengan kepadatan tinggi adalah di kota Jambi, sekitar 2.951 jiwa per kilometer persegi. Sementara dari aspek kelompok umur, kelompok dengan jumlah paling tinggi adalah kelompok usia 20-24 tahun. Sementara dari aspek kualitas manusia dapat dilihat dari IPM yang terus meningkat, namun masih di bawah rata-rata IPM nasional. Begitu juga dengan angka harapan hidup yang terus meningkat, namun memang masih di bawah angka nasional. Dilihat dari angka kemiskinan, persentase kemiskinan terus menurun, dan angka kemiskinan di Provinsi Jambi berada di bawah angka rata-rata nasional. Berbeda halnya dengan angka pengangguran yang terlihat cenderung fluktuatif. Pada akhir tahun 2019, cenderung memperlihatkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Dari aspek tenaga kerja, terlihat bahwa setengah tenaga kerja yang ada di Provinsi Jambi masih menggantungkan pencariannya pada sektor primer. Berdasarkan hasil proyeksi, diperkirakan pada tahun 2041, jumlah penduduk Provinsi Jambi akan mencapai sekitar 4,8 juta, di mana 1,4 juta diperkirakan akan berada di wilayah perkotaan dan 3,3 juta berada di wilayah perdesaan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi mengalami kontraksi pada tahun 2020 yang menurun menjadi minus 0,4%. Sama halnya dengan kondisi secara global, penurunan ini disebabkan oleh terjadinya pandemi. Berdasarkan tipologi klasen, terlihat kondisi ekonomi kabupaten dan kota. Beberapa di antaranya berkembang pesat yang ditandai oleh pendapatan per kapita rendah, namun pertumbuhan ekonomi tinggi. Satu di antaranya memperlihatkan kondisi pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi tinggi, dan satu di antaranya memperlihatkan kondisi pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi rendah. Dari analisis Elki, sektor basis masih dipegang oleh sektor primer, seperti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder dan tersier yang menjadi sektor basis diantaranya adalah sektor pengadaan air, sampah,
limbah dan daur ulang, sektor administrasi, dan sektor jasa pelayanan. Namun demikian, yang menjadi sektor unggulan adalah sektor pertanian, sektor pertambangan, dan penggalian. Berdasarkan analisa Sifshare, beberapa sektor usaha secara nasional tumbuh lambat. Diperkirakan, lambatnya pertumbuhan ini disebabkan oleh belum memadainya dukungan dari pelayanan prasarana dan sarana. Arahan konektivitas di Provinsi Jambi digerakkan dari pusat produksi menuju pusat koleksi dan pusat distribusi di wilayah timur. Melihat kondisi realisasi penanaman modal di Provinsi Jambi, di mana terjadi penurunan pada kurun waktu 2 tahun terakhir, baik itu PMDN maupun PMA. Penguasaan lahan untuk pertambangan minerba logam dan batu bara maupun minerba bukan logam dan batu bara tersebar terutama pada wilayah bagian tengah. Sebaran tersebut dapat dilihat pada peta berikut. Untuk jenis batu bara, terdapat 119 IUP yang telah diterbitkan di Provinsi Jambi. Penguasaan lahan untuk hutan produksi seluas 3.943 hektar dan hutan produksi terbatas seluas 1.076,02 hektar. Sementara HGU perkebunan yang telah diterbitkan di Provinsi Jambi seluas kurang lebih 22.833 hektar. Peta ini menunjukkan sebaran fasilitas pendidikan berdasarkan kabupaten kota mulai dari TK hingga menengah atas. Peta ini menunjukkan sebaran fasilitas kesehatan berdasarkan kabupaten kota, mulai dari posyandu, puskesmas, hingga rumah sakit umum. Panjang jalan provinsi yang ada sekitar 1032 km, di mana kondisi baik hanya sekitar 324 km. Untuk prasarana pelabuhan, secara umum pelabuhan pengumpul yang ada saat ini berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Muara Jambi. Untuk bandar udara, terdiri atas 3, yaitu di Kota Jambi, di Kabupaten Bungo, dan di Kabupaten Kerinci. Berdasarkan data tahun 2020, tingkat elektrifikasi di Provinsi Jambi berada pada angka 93,56%. Elektrifikasi tertinggi berada di Kota Jambi yang hampir 100%, dan terendah berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 77,26%. Tahun 2020, pelayanan SPAM perpipaan di Provinsi Jambi masih berada pada angka rata-rata 25,79%. Pada dasarnya, secara jumlah penduduk terlayani sudah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, karena pertumbuhan penduduk lebih tinggi daripada peningkatan terlayani, maka angka persentase pelayanan masih belum terlihat meningkat. Pelayanan persampahan juga terlihat masih rendah. Rata-rata sampah terangkut ke TPA masih berada pada kisaran 13%. Kondisi ini disebabkan oleh karena permukiman perkotaan di kabupaten cenderung mengelompok dan berjauhan, sehingga menimbulkan kos relatif tinggi untuk operasionalisasi pengangkutan. Kondisi sanitasi layak berdasarkan kabupaten kota memperlihatkan bahwa wilayah pesisir timur masih memerlukan perhatian lebih. Masih rendahnya angka rata-rata pelayanan disebabkan oleh kondisi fisik lahan pemukiman yang cenderung berupa area paparan pasang surut. Konsepsi dasar pengembangan wilayah Provinsi Jambi masih sama dengan rumusan konsep sebelumnya, di mana wilayah dibagi menjadi 3 zona. Zona barat diarahkan untuk dominasi konservasi, zona tengah untuk dominasi produksi, dan zona timur untuk dominasi distribusi. Peta ini memperlihatkan arahan utama untuk setiap kabupaten kota di Provinsi Jambi, sekaligus refleksi dari konsepsi makro pengembangan wilayah provinsi. Untuk konektivitas, konsep yang dirumuskan tentunya adalah mengupayakan keterhubungan pusat-pusat kegiatan mulai dari pusat produksi, pusat koleksi, dan pusat distribusi pada wilayah timur Provinsi Jambi. Penataan ruang Provinsi Jambi bertujuan untuk mewujudkan wilayah yang harmonis, merata, berbasiskan pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur secara optimal dan berkelanjutan. Tujuan penataan ruang ini diejawantahkan ke dalam 6 kebijakan dan strategi terhadap setiap kebijakan tersebut.
Berikut adalah peta rencana struktur ruang Provinsi Jambi dalam rumusan rancangan RT/RW terbaru. Dalam peta ini memperlihatkan sebaran pusat-pusat permukiman serta sistem prasarana utama wilayah Provinsi Jambi. Ada 3 hierarki sistem pusat-pusat permukiman di Provinsi Jambi yang meliputi pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, dan pusat kegiatan lokal. Sebagai pusat utama, yaitu PKN, adalah Kota Jambi. Sementara pada orde berikutnya ditetapkan 5 PKW mulai dari Sarolangun, Muara Bungo, Muara Bulian, Kuala Tungkal, dan Sabak. Sementara ibu kota kabupaten lainnya termasuk Kota Sungai Penuh dan beberapa pusat kecamatan yang diarahkan untuk mampu melayani beberapa pusat kecamatan yang ada di sekitarnya ditetapkan sebagai orde ketiga atau yang disingkat dengan PKL. Peningkatan arus orang dan barang serta hadirnya sistem prasarana utama Pulau Sumatera berupa tol Sumatera harus dapat dimanfaatkan untuk dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah di Provinsi Jambi. Beberapa di antara arahan jalur konektivitas prioritas dalam rumusan RT/RW ini adalah ruas yang menghubungkan antara simpul tol di Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan jalur arteri primer penghubung Kota Jambi, Muara Bungo, dengan titik simpul di Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Ruas prioritas berikutnya adalah penghubung JKP 1, Muara Tembesi Sarolangun di Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari, dengan ruas JKP 2, Tempino, Muara Bulian, yang selanjutnya terkoneksi dengan simpul tol di Pondok Meja, Kabupaten Muara Jambi. Ruas ini diharapkan dapat menjadi alternatif moda pengangkut komoditi hasil penambangan untuk mereduksi pencampuran antara moda yang melintasi Muara Tembesi, Muara Bulian, Pijoan, dan bahkan Kota Jambi. Konektivitas prioritas berikutnya adalah ruang penghubung simpul tol Pondok Meja, Kabupaten Muara Jambi dengan KL Kemingking hingga KL Ujung Jabung. Ruas ini sekaligus direncanakan sebagai Outer Ring Road Kota Jambi yang kedua, mengingat Outer Ring Road yang ada saat ini sudah selayaknya menjadi Inner Ring Road di Kota Jambi. Untuk rencana sistem kereta api, pada dasarnya masih sama dengan rencana sebelumnya. Jaringan kereta api umum dan khusus akan melintasi beberapa wilayah dan pusat perkotaan utama di Provinsi Jambi. Untuk rencana sistem kepelabuhan, tetap akan terdiri dari 3 hierarki, yaitu Pelabuhan Pengumpan di Nipah Panjang dan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pelabuhan Pengumpul di Kuala Tungkal, Muara Sabak, dan Pelabuhan Talang Duku. Sementara itu, Pelabuhan Ujung Jabung diarahkan sebagai pelabuhan utama. Sistem kebandar udaraan masih akan terdiri dari 3 bandar udara yang terdapat di Kota Jambi, Bungo, dan Kabupaten Kerinci. Rencana jaringan listrik di Provinsi Jambi selain berupa pembangunan beberapa pembangkit listrik, juga peningkatan sistem jaringan distribusi, seperti terlihat pada peta. Untuk rencana sistem utilitas seperti air minum, diarahkan untuk optimalisasi produksi dan distribusi unit pengolahan SPAM perpipaan untuk pelayanan kawasan perkotaan, dan pengembangan bukan jaringan perpipaan atau BJP pada wilayah pedesaan. Begitu juga dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat yang lebih cenderung diarahkan untuk kawasan perkotaan. Sementara, untuk sistem persampahan yang sebelumnya merencanakan 6 TPA regional, dalam rumusan terbaru, hanya 1 TPA regional untuk pelayanan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kondisi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap kabupaten kota telah memiliki TPA dan kecenderungan pelayanan masing-masing TPA masih relatif rendah. Berikut adalah peta rencana pola ruang Provinsi Jambi. Rencana pola ruang ini mengikuti kaidah terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Geodatabase. Peruntukan kawasan lindung terutama diarahkan sebagai kawasan lindung setempat, lindung peruntukan lainnya, dan kawasan konservasi. Sementara pada kelompok kawasan budidaya, terluas diperuntukkan untuk kawasan hutan produksi dan pertanian yang di dalamnya terdapat kawasan perkebunan. Berikut adalah sebaran kawasan fungsi lindung. Alokasi ruang kurang lebih sebesar 19,02% dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Jambi yang terdiri atas badan air, hutan lindung, sempadan pantai, sungai,
waduk, dan kawasan konservasi. Peruntukan hutan produksi meliputi hutan produksi tetap sebesar 18,48%, hutan produksi terbatas sebesar 4,93%, dan hutan produksi yang dapat dikonversi sebesar 0,19%. Kawasan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten dan kota. Kawasan pertanian ini sendiri terdiri atas kawasan peruntukan perkebunan, hortikultura, perikanan, dan pertanian tanaman pangan, yang di dalamnya terdapat kawasan yang diarahkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau yang disingkat dengan KP2B. Kawasan peruntukan pertambangan diarahkan terutama pada bagian tengah, yaitu Kabupaten Merangin, Sarolangun, Batanghari, Tebo, dan Kabupaten Muara Jambi. Berikut adalah kawasan perikanan tangkap laut yang merupakan hasil integrasi dengan EZWP 3K. Kawasan ini merupakan zona pemanfaatan umum yang terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berikut adalah sebagian contoh dari ketentuan umum zonasi ruang laut sebagai pedoman pemanfaatan ruang laut Provinsi Jambi. Untuk kawasan strategis Provinsi Jambi ditetapkan berdasarkan kepentingan ekonomi dan kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi. Untuk kepentingan umum, bentuk kawasan strategis utama adalah kawasan perkotaan utama dan koridor. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa rancangan RT/RW Provinsi Jambi masih dalam proses. Proses menuju penetapan ini sendiri masih mengalami beberapa kendala atau kesiapan yang belum rampung, seperti 1. Berita acara kesepakatan substansi antara gubernur dengan pimpinan DPRD Provinsi Jambi. 2. Kepastian metode validasi KLHS RT/RW Provinsi Jambi yang belum mendapatkan titik terang, apakah diulang penyusunannya atau dapat hanya dengan perbaikan. 3. Batas administrasi wilayah kabupaten masih ada yang belum ditetapkan oleh Permendagri, seperti batas antara Kabupaten Batanghari dengan Kabupaten Muara Jambi dan batas antara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 4. Kepastian tentang batas kawasan hutan terbaru yang dapat dipedomani dalam rumusan rencana pola ruang Provinsi Jambi.